Nah, kemudian berkaitan dengan tuntutan atas penangkapan penahanan Saudara Basuki Cahayapurnama ini, maka kelompok GNPF akan menggelar aksi tanggal 25 November. Namun melalui berbagai dialog, mereka menghargai langkah-langkah kepolisian yang telah memproses perkara itu sampai ke tingkat penyidikan, maka mereka menunda aksinya menjadi tanggal 2 bulan 12. Nah, untuk itu kita melakukan langkah-langkah dialog, dan pada saat itu kita melihat pernyataan dari kelompok GNPF akan melakukan aksi di sepanjang Sudirman Tamrin. Di sini mohon maaf kami mengambil langsung posisi keras. Kenapa? Karena satu, ini melanggar Undang-Undang Nomor 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, khususnya pasal 6. Memang penyampaian pendapat dapat dilakukan dan itu hak konstitusi warga, tapi tidak bersifat absolut. Ada pasal 6 yang harus membatasi. Ada 5 batasan, salah satunya adalah tidak boleh mengganggu ketertiban umum, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, tidak boleh merusak persatuan kesatuan bangsa, harus menjaga kesehatan publik, dan kemudian harus mengindahkan etika dan moral. Nah, dengan melihat ini, kami kemudian melakukan komunikasi kepada Majelis Ulama Indonesia. Apakah benar GNPF MUI, Gerakan Nasional Pengawal Mandat Majelis Ulama Indonesia ini adalah struktur dan di bawah instruksi daripada Majelis Ulama Indonesia. Dan mereka menyampaikan, kami datang dengan pengurus yang cukup lengkap di sana, dan mereka menyatakan bahwa GNPF MUI ini bukan struktur dan bukan instruksi dari MUI. Sehingga mereka, yang kedua kita menanyakan apakah sholat Jumat di jalan umum, jalan raya protokol seperti Tamrin Sudirman itu diperbolehkan. Dan mereka mengatakan itu tidak dibolehkan hanya di daerah area pemukiman. Tempat itu bukan area pemukiman. Oleh karena itu, Majelis Ulama memanggil GNPF MUI dan meminta untuk menanggalkan atribut dan bahasa Majelis Ulama Indonesia. Karena kami menjelaskan bahwa dengan ada kata-kata GNPF MUI, maka semua cabang MUI seluruh Indonesia dari provinsi sampai kabupaten kota menganggap bahwa ini adalah instruksi dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Untuk itulah kami melakukan press release bersama dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat, dan mereka menyatakan itu bukan instruksi mereka. Sehingga aksi yang akan dilaksanakan oleh GNPF MUI di Jalan Raya Sudirman Tamrin itu tidak direstui oleh Majelis Ulama Indonesia. Kami pun menanyakan hal ini kepada kelompok-kelompok ormas Islam mainstream seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta beberapa tokoh-tokoh di antaranya Arifin Ilham, Pak Agim dan lain-lain. Mereka semua menyatakan bahwa sholat Jumat di jalan umum itu bukan hanya mengganggu undang-undang Indonesia, melanggar Indonesia, tapi juga tidak sesuai dengan syariah agama Islam. Nah, oleh karena itulah kemudian kami melakukan langkah-langkah yang cukup keras. Yang pertama, kami melarang kegiatan tersebut dan kita sudah mengancam akan membubarkan. Karena ada pasal 15 yang menyatakan bahwa kalau pasal 6 dilanggar, maka pasal 15 Polri boleh membubarkan. Tapi logikanya kalau sudah terkumpul ribuan orang, membubarkannya akan sangat sulit. Bisa konflik, bisa bentrok, emosi massa akan muncul, dan akhirnya akan terjadi timbul korban.
Oleh karena itulah kemudian Kapolda Metro Jaya dan Kapolda-Kapolda lain memberikan maklumat, menghimbau mereka untuk tidak melakukan mendukung aksi di Jalan Sudirman Tamrin. Kami pun sudah menyampaikan kepada mereka, pada publik, bahwa kalau terjadi aksi Tamrin Sudirman, meskipun alasannya sholat Jumat, nanti akan jadi presiden buruk. Karena nanti setiap saat, setiap Jumat, semua unsur boleh sholat Jumat di sana. Akan kacau Jakarta. Bukan hanya Jakarta, nanti semua daerah juga dalam protokolnya dipakai alasan sholat Jumat. Ujung-ujungnya demo. Dan itu akan bisa ditiru juga di daerah lain yang bukan mayoritas Islam. Di NTT, Papua dengan alasan KKR, di jalan raya, jalan protokol, dan itu presidennya adalah di Jakarta tadi. Oleh karena itulah kami melarang, cukup keras untuk tidak mengendaki dan tidak akan pernah mengizinkan atau menyetujui kegiatan sholat Jumat di Tamrin Sudirman.